Insya Allah saya akan mendatangi mulut satu dan untuk mempertanyakan kebenaran bahwasanya apakah benar ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Yang jelas kata Simon dan Pak itu 100 miliar persen kalau saya tidak 1000% bahwasanya ijazahnya palsu. Takbir. Kehadiran Pak Wamen bisa lapor ke Pak Menterinya, bisa lapor ke Bapak Presidennya, supaya apa yang disampaikan Pak Turkanen tadi itu bisa dijadikan masukan supaya penegakan hukum jangan dipermainkan. Dan informasi buat Pak Turkanen, Pak Aziz ini sudah membentuk tim. Jadi kalau soal KM 50 nggak usah khawatir, kita masih terus kita proses dan kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru, saksi-saksi baru. Karena yang dulu nggak mau bersuara, sekarang mulai berani bersuara. Nah, jadi kita mulai kumpulkan lagi saksi baru, bukti baru sedang dikerjakan oleh Pak Aziz. Tapi tentu kita harus tahu momentumnya yang tepat supaya kerja kita tidak sia-sia. Doakan saja supaya semua penegakan hukum, baik itu soal kanjuruhan maupun soal KM 50 dan lain sebagainya, ke depan bisa ditegakkan, yaitu pengadilan HAM-nya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya jawab. Adapun soal tenaga kerja ini mungkin Pak Wamen punya strategi bagaimana cara mengatasinya ke depan, kita bantu. Kalau Bapak berjuang untuk pekerjaan lapangan kerja buat bangsa Indonesia, kita bantu. Kalau Bapak diganggu oligarki, kita gebuk rame-rame oligarki. Setuju? Siap lawan oligarki musuh? Siap habisi oligarki musuh? Takbir! Sallu ala Nabi. Pak Wamen berkali-kali dengan takbir terus. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Terima kasih. Itu keren ya. Akan dijawab oleh Majelis kita. Kemudian soal tadi jasa palsu. Umat Islam terlalu rendah bisa tentang jasa palsu. Itu terlalu kecil. Karena perjuangan umat Islam bukan soal jasa Jokowi. Setuju? Karena umat Islam bicara tentang bullying yang biasa. Dan kita mau diprovokasi dengan hal yang kecil. Belajar dari apa yang tadi disampaikan imam besar kita bicara semua hal yang besar. Jadi itu terlalu kecil. Nah, kemudian ada orang menyampaikan 100 miliar, yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Dan kalau saya sebagai maaf bukan. Sekali lagi mungkin beda dengan saya. Saya menyampaikan itu palsu, tapi nggak apa-apa, itu perbedaan. Dalam Islam bedakan perbedaan. Perbedaan itu bukan muslim. Tapi saya sekali lagi perjuangan umat berumah banyak dan besar sekali. Menjaga republik ini selesai dari pemerintahan Pak Jokowi adalah isu. Tapi kita masih punya imam besar, punya konsistensi dan bergerak. Dan tetap Habib Rizik sebagai ancaman. Ancaman untuk apa? Mereka yang rakus sudah pasti. Mereka yang menganjurkan maksa sudah pasti. Dan disitu apa? Spesial orang Kristen yang butuh dilindungi, Pak. Bayangkan kalau seandainya umat Islam hancur, maaf, pasti mereka yang harus ada kekuasaan dan duit. Tadi apa yang disampaikan tadi disiplin sekali. Ke depan ini, kalau salah penanganan itu revolusi. Kalau suku revolusi, kalau chaos sosial dia nggak terkendali. Di sini enak, saudara-saudara saya di sini itu dipimpin oleh Habib Rizik langsung, jika berhenti dan jalan-jalan. Lalu di luar sana kalau dikontrol, chaos itu. Apalagi Indonesia hari ini ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini kalau salah penanganan, baru maaf, di mana-mana bonus korupsinya, perampok, copet, maling semua. Orang lapar, nggak punya nyali, Pak. Istilahnya orang lapar nggak punya nyali. Yang dia punya Pak nekat. Orang nekat itu udah nggak rasional, Pak. Nyali nggak ada, kita ini semua punya nyali. Orang yang duduk siapa punya nyali semua. Tapi kalau orang sudah nekat, kacamata saja, kan bisa sampai diambil, Pak. Makanya udah, Pak. Kan kita nggak mau begitu. Nah, kita
sebagai anak bangsa, pemilik saham Republik, saya sampaikan sekali lagi, kita semua di sini pemilik saham Republik punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu perintah undang-undang, bukan diperintah oleh Immanuel Ebenezer, bukan diperintah oleh Pak Prabowo, bukan diperintah oleh Jokowi, bukan diperintah Habib Rizik, tapi diperintah oleh undang-undang. Jadi semua kawan-kawan yang di sini, sekali lagi, ini peluang besar kita. Pemimpinnya Prabowo yang punya komitmen, yang sudah selesai dengan hidupnya. Menteri yang Pak Yasari itu guru besar dan keimanannya juga orang yang taat pada agamanya. Namanya juga Yasari yang dipindahkan. Insya Allah nanti bapak-bapak yang sedikit kurang pekerjaan datang pekerjaan. Ini mereka kerja. Kita ada BLK kita ikut balai latihan kerja kita. Ini bukan ngomong-ngomong, kita buktikan. Apalagi sudah amanahnya dari Habib Rizik ya, dosa. Kalau imam besar ulama menyampaikan amanahnya ke saya, lantas saya nggak ikuti. Waduh, sama untuk saya nggak mau saya. Saya yang melawan Rizik lah, saya jangan melawan ulama. Karena doa ulama itu pasti jarak lah. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat semua yang ada di sini, peluang ke depan ini lapangan kerja itu begitu besar. Memang kita berhadapan dengan calo tenaga kerja Pak. Orang dari cuma 4 juta, 3 juta, mintanya 80 juta, 30 juta, 15 juta. Undang-undang atau konvensi internasional labor organisasi tidak boleh mencari kerja diminta uang. Itu sudah internasional kita, dan undang-undang kita memperkuat. Jadi cari lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya hari ini. Kita akan kasih informasinya dan nggak boleh diminta duitnya. Dan juga kita lagi memperjuangkan soal apa? Batasan umur dan syarat itu juga kejahatan. Orang mau kerja syaratnya umur, kacau. Ini lebih gila menurut saya. Ya kan? Cuman angkat-ngangkat TV dari sini sana syaratnya S1, gila. Syaratnya SMA, bisa bersinting. Nah inilah kebiasaan apa? Pejabat-pejabat kita yang korup. Mereka bermental apa? Bermental ormas yang kriminal. Ya negara mewariskan itu selama ini. Sedikit-sedikit minta jatah, sedikit-sedikit minta jatah. Yang akhirnya maka kita semua sebagai warga negara bilang hak untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Industrial kita hancur, PHK di mana-mana, karena dipalakin. Padahal mereka sudah bayar pajak.